Oi, Kita hari ini akan bahas soal PPKM. PPKM itu kan pelajaran di sekolah dasar, Bu. Betul, pendidikan kewarganegaraan masyarakat. Pertanyaannya kenapa pandemi dilawan dengan PPKM? Itu PPKN pertama. Oh, bukan Terus yang PPKM. kedua pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Udah salah, kacau lagi. Lu dokter ya? Atau sebenarnya lu bukan sebenarnya? Gua aja nggak tahu kebanyakan PPKM, kalau tahu sih. Kan sampingan gue gugu bimbel. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa di masa PPKM ini nggak semua orang menikmatinya. Maksud gua tahu ada orang-orang yang nggak bisa menerima kondisi PPKM. Ya, betul Karena banget. Lu bayangin ya, mall tutup. Maksud gua gini, efek dari mall tutup tuh kan yang berhenti bekerja tuh ribuan ya. Karena Jawa Bali ding. Iya. Maksud gua Jawa Bali mall ditutup gitu. Itu kan efeknya signifikan gitu. Jadi gue tahu nggak semua orang bisa menerima, tapi kita bicara dari banyak sisi. Kan lu di rumah sakit. Maksud gue, lu pasti ngelihat semua rumor yang berkembang di masyarakat. Di grup WhatsApp gue, Iya. orang udah ngomong gini. Baru tadi pagi, teman-teman ada kenalan dokter di rumah sakit mana gitu di daerah Jakarta Timur nggak? Istri saya udah di ICU tapi nggak bisa masuk, nggak dapat ruangan. Maksudnya itu bersebaran di circle gue sekarang. Maksud gue, berarti kan lu ngelihat PPKM sebagai sebuah sinyal positif ya? Atau lu punya pandangan yang berbeda? Oke. Tapi sebelumnya gue mau nanya dulu nih, Bud. Kalau buat lah, tadi lu dengan cerdas nih menyebut bahwa ribuan orang akan kehilangan untuk saat ini ya, kehilangan pekerjaannya dulu untuk sementara gitu. Tapi gue rasa itu cuma karena kalau buat lu, karena lu nggak bisa jalan-jalan. Betul. Sebetulnya itu di dalam hati gue. Oke. Nah, Bud, kita kan udah ngejalanin pandemi COVID ini udah setahun lebih, 1,5 tahun ya kayaknya ya. Nah, sampai sekarang itu belum ada obatnya. Betul. Untuk si COVID ini, betul gak? Tapi kan ada itu vaksin. Tapi kan efektivitasnya juga kita kan masih dalam proses. Jadi kita belum bisa bilang pasti mendekati 100% kan enggak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya ditanya solusi untuk pandemi ini menurut lo apa? Oke, gini. Ini pertanyaan bagus. Gue baru 2 hari lalu baca berita. Singapura menganggap COVID-19 sebagai sebuah influenza biasa. Karena negaranya harus, lu ngerti nggak? Kan negaranya harus ekonomi harus berputar gitu. Iya. Jadi dia berusaha menjaga protokol kesehatan seketat mungkin supaya semua orang bisa beraktivitas normal gitu. Dan menurut gua obatnya ya harusnya dengan sama ya gitu. Menurut gua gini, harusnya kita lebih disiplin untuk menjaga protokol kesehatan. Jadi kalaupun kita aktivitas nggak ada yang ketular. Sebetulnya kan logika gua, sebetulnya kan kalau kita semuanya konsisten pakai masker, jaga jarak, harusnya kan pandeminya bisa ditekan ya. Masalahnya kan orang seringkali tidak begitu gitu. Nah, itu Bud. Itu mengacu kepada yang mau gue bicarakan. Jadi sebenarnya solusi dari pandemi itu ya, yang pertama adalah lu mungkin udah pernah dengar herd immunity. Nah, itu berusaha kita canangkan dengan vaksin. Artinya orang jadi punya kekebalan massal kan? Kekebalan massal. Berarti gitu. Maksudnya dengan cara sebanyak mungkin orang mesti kena COVID kan? Supaya kebal ya dong. Iya, itu benar. Itu cara kejamnya gitu kan. Kalau lu jadi diktator, lu punya negara, nah lu kayak gitu, boleh gitu. Tapi kalau gue adalah lebih pasif, pasifis. Nah, kita milih dengan vaksinasi. Gitu. Cuma vaksinasi sendiri ada kendalanya sendiri. Ya kan, lu tahu vaksinasi itu butuh vaksinnya, itu udah pasti gitu. Butuh tenaga suntikannya, butuh alokasi tenaga, dana dan lain-lain lah gitu untuk melakukan vaksin. Dan lu tahu kan, vaksinasi di Indonesia sendiri itu agak sedikit mampet sekarang nih. Prosesnya belum berjalan dengan baik gitu, sehingga herd immunity itu opsi yang mungkin kita tuju, tapi bukan menjadi pilihan yang bisa kita andalkan saat ini. Nah, yang kedua, seperti Singapura kita sebut adalah lockdown. Lockdown total. Kalau misalnya ini skenario perfect ya, skenario untuk yang sempurna ini dalam satu dunia ini adalah semua negara ikutan lockdown. Tidak ada aktivitas, tidak ada transfer perpindahan antara penduduk ya. Dengan cara itu virus yang ada di tiap-tiap orang terinfeksi itu kan tidak akan menular kemana-mana. Begitu dia sembuh, virusnya akan hilang dan dengan sendirinya pandemi akan hilang. Tapi mungkin nggak dilakukan seperti itu. Susah ya. Kalau di pikiran gue kok kayaknya bisa ya, tapi ternyata nggak bisa ya. Sulit. Karena itu melibatkan satu dunia gitu kan. Nah, yang dilakukan Singapura itu sebenarnya semacam kita bisa katakan agak-agak menyerupai lockdown.
prokes yang ketat. Harapannya kenapa? Biar kalau misalnya pun ada virusnya nggak bisa pindah kemana-mana dan dia akan mati sendiri, hilang sendiri. Bersama dengan orangnya. Oh, enggak. Enggak. Sekali lagi ya, ini cara kejam dia, nah ini cara gue gitu. Nah, harapannya pada saat masa inkubasinya lewat, virusnya hilang sendiri kan gitu. Nah, PPKM yang dilakukan di Indonesia ini adalah salah satu solusi yang bisa dilakukan karena Indonesia tidak bisa melakukan lockdown total. Gitu. Duitnya nggak ada. Ya itu salah satunya. Permasalahannya selalu antara kesehatan atau ekonomi gitu kan. Nah, PPKM ini menjadi solusi saat ini seperti itu. Yan, ini pertanyaan yang agak sedikit gua terserah lu boleh jawab atau enggak gitu. Gue pengen tanya dong. Enggak, gue gak mau jawab kok kayak gitu. Enggak, lu dengerin gue. Males gue dengerin kalau gitu. Kan pilihan manusia tuh antara dua, negara lah rata-rata, ekonomi atau kesehatan. Tapi di saat pandemi gini, rumah sakit itu tambah kaya dong berarti. Maksud gue as a general, rumah sakit keuntungan lebih besar dong. Gimana ya kalau gitu? Enggak, jujur ya. Kalau misalnya gue ngeliat dari sisi tenaga kesehatan juga sih, gue sih oke, misalnya lu bilang nih pandemi itu sebagai cara untuk cari duit gitu. Tapi lu tanya semua tenaga kesehatan manapun, mereka akan berharap pandemi ini cepat berakhir. Gitu. Buat mereka untuk saat ini ya, untuk kita itu kayak ibaratnya kayak uang itu, ya ampun, gue mendingan sehat gitu. Gue mendingan ngelihat keluarga gue sehat. Gue mendingan punya keyakinan kalau misal keluarga gue sakit bisa ditangani dengan tenaga yang memadai, bisa dapat keuangan yang memadai. Amit-amit, tapi kalau misal kondisinya ternyata jelek banget, dia bisa mendapatkan perawatan ICU yang memadai. Gitu. Sekarang kondisinya nih, percuma lu punya duit banyak juga kalau misal ternyata tiba-tiba orang yang lu sayangin ternyata butuh amit-amit ya, sekali lagi butuh ICU, butuh oksigen, butuh obat, dan gak ada yang bisa lu lakuin, lu punya duit juga percuma. Betul gak? Betul. Gitu. Gue pikir dia akan menjawab secara apa adanya, ternyata masih diplomatis juga ya. Tapi teman-teman gini, orang tua gue tuh jualan, maksud gue. Jadi gue menyadari buat beberapa orang ini pukulan besar dan mungkin orang tua gue bisa marah gitu. Karena nyokap gue kan tiap hari pergi ngambil barang di agen-agen gede gitu. Satu di Tangerang, satu di Cipinang, beras bertonton gitu. Jadi gue memahami ini tuh jadi kekhawatiran buat beberapa orang gitu. Tapi kalau dari posisi gue sih sangat mendukung. Maksud gue gini, bertahan deh seminggu gitu. Kan maksudnya barang habis seminggu dia nggak cari, kemudian minggu depan mungkin baru mulai sekali aja belanja untuk pulang lagi gitu. Kan nyokap gue belanja bisa 2 hari sekali gitu. Maksud gue karena gue tahu kadang-kadang kita nggak pernah tahu kan dari mana misalnya buah atau beras gitu dipegang nanti orang kena gitu loh, maksud gue penularannya iya. Jadi memang gue lebih mendukung, tapi gue tahu nggak semua orang bisa menerima kondisi ini karena kan nggak semua orang punya cadangan dana yang cukup, to be honest gitu loh ya, maksud gue. Jadi kalau dari sudut kesehatan teman-teman, mungkin Adrian ngobrol dan gue tanya di rumah sakit lu ngalamin hal yang sama ya, maksudnya orang tuh tidak bisa masuk ICU semua di Jakarta ya, yang gue tahu ya. Mungkin bahkan meluas sampai ke daerah-daerah di Jawa juga, tapi karena gue nggak ngeliat langsung, jadi gue nggak bisa bicara tentang itu gitu. Tapi di Jakarta kita kan punya semacam koneksi lah, hubungan gitu, rumah sakit A, B, C, D gitu. In case kalau misalnya kita butuh rumah sakit rujukan misalnya, dan itu hampir semuanya itu adalah kita benar-benar saat ini berada di mungkin 90 atau 95% capacity. Gitu. Begitu ada yang perbaikan pulang langsung isi lagi. Dan itu terjadi udah hampir sekitar 2 minggu ini. I see. Gitu. Kalau gue boleh tanya di rumah nggak boleh. Di rumah sakit itu ada nggak yang meninggal karena nggak dapet ruangan? Maksud gue dia nunggu akhirnya dia meninggal karena dia nggak sempat masuk. Ada. Sedih banget ya. Iya. Tapi mungkin kalau di gue itu masih bisa sampai tembus ke IGD ya. Maksudnya perawatan di UGD. Terus meninggal. Dan dia tidak mendapatkan kamar misalnya ICU pada saat itu, alat bantu nafas, dan itu kemudian pasien yang perburukan itu ada. Gitu. Jadi teman-teman kalau kita dengar kondisi ini, kita mesti mendoakan Adrian supaya dia selamat sampai pandemi ini berakhir. Iya dong. Oh iya dong. Kan lu pertaruhan di garis depan kan. Doanya baik gitu, cuman tujuannya itu yang bikin gue kesel gitu. Oke, Yan dari PPKM sendiri ada nggak yang mau sampaikan ke teman-teman kita bahwa ini yang mesti kita lakuin terus-menerus dari dulu sampai sekarang, teman-teman, hanya ini yang mesti lakuin sebetulnya. Gimana? Maksud gua pesan-kesan buat pendengar kita di masa PPKM ini loh. Oh iya. Sebenarnya ya Budi sebenarnya udah menyampaikan yang bagus banget nih, kalau misalnya kata memang kita punya positif dan negatifnya nih dari terjadinya kejadian PPKM ini gitu. Tapi kalau misalnya dari gue pribadi, gue ingin mengajak Sobat Healthy sekalian untuk melihat lebih kepada dari sisi positifnya dulu gitu. Oke, perekonomian mungkin harus agak sedikit
macet ya. Tapi kita gunakan kesempatan ini mungkin juga bagi beberapa teman-teman sekalian untuk lebih istirahatin diri dulu gitu. Pikirkan ini kesempatan untuk melindungi diri gitu. Jangan lu memikirkan PPKM itu sebagai sarana untuk mengurung lu gitu. Tapi ini untuk melindungi, membentengi lu dari mungkin virus yang ada di luar gitu. Karena kita nggak pernah tahu. Terus lalu yang kedua, isilah kegiatan PPKM itu dengan mungkin hal-hal yang positif. Bercinta misalnya. Iya dong. Iya benar juga sih. Bener. Hasilnya positif Positif juga. kan? Tapi maksud gue gini, kehidupan di perkotaan itu berat loh, Bud. Kita jarang punya me time. Bener gak? Iya. Jarang banget ada orang yang benar-benar punya me time untuk dirinya sendiri. Pagi dia harus nembus kemacetan. Terus dia kerja office hour 8-9 jam. Pas pulang dia tembus kemacetan lagi. Biasanya pulang itu mungkin udah jam berapa? Jam 7, jam 8. Mandi, makan, beres-beres. Dia udah mesti tidur lagi, ngecas lagi untuk besokannya. Nah maksud gue kesempatan ini adalah pakai, kalau memang ternyata lu PPKM di rumah bersama dengan istri dan mungkin anak-anak lu, ya pakailah itu untuk family time lu gitu. Enjoyin aja. Lihat semua sisi positif yang ada. Jadi buat teman-teman, intinya baik lagi semua dilakukan untuk kalian selamat. Kadang-kadang kalian pikir, gue nih nggak kenapa-napa, tapi lu nggak tahu bahwa ada orang-orang di sekitar lu yang mungkin bisa selamat juga karena lu selamat gitu. Kadang-kadang lu kan nggak pernah tahu dari lu itu ada orang yang selamat juga ketika lu pergi mobilitas banyak, ketemu orang tua lu, anak lu, mertua lu, tiba-tiba something happen dan ternyata sekarang bisa terhindar karena kondisi PPKM ini gitu. Keren juga tuh kata-katanya. Keren kan? Lu nggak pernah nyadar kalau lu selamat, lu menyelamatkan orang juga. Oh gitu. iya lah ya. Gue udah latihan ini 3 minggu sebenarnya. Oke, ada lagi tambahan ya? Ya, itu aja. Jadi teman-teman, podcast kita akan tayang setiap hari Kamis di Spotify, Apple Podcast, YouTube channel kita. Dan juga setiap weekend kita akan bikin konten-konten kolaborasi sama banyak narasumber, bisa dokter, bisa juga pendengar-pendengar kita yang akan seru ngobrolin topik-topik kesehatan. Berbagi pengalaman mereka juga dan ilmu-ilmu yang bisa kita share nih di sini. Gitu. Jadi sampai situ aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay alive. Bye-bye.